Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8, di mana anggotanya ada Nur Hikmah, Kasmiati, Esther Ulen, dan Fitri. Nah, alhamdulillah pada kesempatan ini kami akan membahas materi terkait masalah matriks pada graf, di mana di dalam matriks pada graf ini terdapat 3 pembahasan. Yang pertama matriks hubung, yang kedua matriks biner, dan yang ketiga matriks sirkuit. Baiklah, pertama saya akan membahas terkait matriks hubung. Matriks hubung adalah matriks yang digunakan untuk menyatakan graf dengan cara menyatakan dalam jumlah garis yang menghubungkan titik-titiknya. Jumlah baris atau kolom matriks hubung pada matriks hubung itu sama dengan jumlah titik dalam suatu graf. Misalnya, maksudnya seperti ini. Misal ada sebuah graf yang terdiri atas 4 titik dan 4 garis. 4 garis. V1, titik V1, titik V2, titik V3, dan titik V4. Maksudnya adalah matriks hubung itu matriks yang digunakan untuk menyatakan graf dengan cara menyatakan jumlah garis. Jadi yang diperhatikan adalah jumlah garis yang menghubungkan suatu titik. Jadi misalnya titik V1 ke V2 jumlah garisnya berapa, yaitu 1 kan. Kemudian V1 ke V4 1 juga, ataukah V1 ke V3 itu jumlah garisnya tidak ada, berarti 0. Kita masuk ke contohnya. Baik, kita masuk pada contoh. Misalkan ada sebuah graf yang berbentuk seperti ini, yang dimana terdiri atas 4 titik, yaitu V1, V2, V3, dan V4. Dan soalnya nyatakan graf di samping ke dalam matriks hubung. Pertama, tentukan dulu berapa jumlah baris dan kolomnya. Sesuai yang tadi dijelaskan, jumlah baris dan kolom itu sama dengan jumlah titik dalam sebuah graf. Karena titiknya ada 4, sehingga kolomnya juga ada 4. V1, V2, V3, dan V4. Dan barisnya juga ada 4. V1, V2, V3, dan V4. Perhatikan titik V1. Dari V1 ke V1 jumlah titiknya ada berapa? Jumlah garisnya ada berapa? Tidak ada garisnya, berarti kita tuliskan 0 di sini. V1 ke V2, V1 ke V2 jumlah garisnya berapa? Tidak ada, berarti kita tuliskan 0. V1 ke V3, V1 ke V3 jumlah garisnya 1, kita tulis 1. V1 ke V4, V1 ke V4 jumlah garisnya 1, sehingga ditulis juga 1. Kemudian selanjutnya V2 ke V1, V2 ke V1 jumlah garisnya 0. V2 ke V2, V2 ke V2 juga jumlah garisnya 0. V2 ke V3, V2 ke V3 jumlah garisnya, perhatikan ada 2, jadi ditulis 2. V2 ke V4, V2 ke V4 tidak ada garisnya, berarti 0. V3 ke V1, V3 ke V1 jumlah garisnya 1. V3 ke V2, V3 ke V2 juga ada 2. V2 ke V3 ke V3, V3 ke V3 jumlah garisnya 0. V3 ke V4, V3 ke V4 tidak ada, berarti 0. V4 ke V1, V4 ke V1 jumlah garisnya 1. V4 ke V2, V4 ke V2 jumlah garisnya tidak ada, berarti 0. V4 ke V3, V4 ke V3 jumlah garisnya 0. V4 ke V4, V4 ke V4 perhatikan ada cincin dalam graf, sehingga ada 1 garisnya antara V4 ke V4, yaitu 1. Maka hasilnya inilah matriks hubung yang terbentuk dari graf pada gambar ini. Saya akan melanjutkan pembahasan terkait masalah matriks hubung, di mana matriks hubung ini juga dapat digunakan untuk menghitung kemungkinan wal pada graf. Nah, adapun rumus yang digunakan itu adalah A pangkat N atau sama dengan AIJ pangkat N. Kemudian kita masuk ke contoh. Misalkan ada gambar graf seperti ini yang memiliki 3 titik, titik V1, V2, dan V3. Kemudian yang ditanyakan itu adalah hitunglah wal dengan panjang 2 dari titik V1 ke V1.
Maka penyelesaiannya itu seperti tadi, kita kemudian tentukan dulu banyaknya garis pada setiap titik sehingga menghasilkan seperti ini. Yang langkah kemudian selanjutnya untuk menghitung wal dengan panjang 2, kita menggunakan rumus A pangkat N. Nah, N-nya di sini adalah 2, maka A pangkat 2, maka bisa ditulis seperti ini. Seperti ini. Maka sesuai dengan perkalian matriks, yaitu baris kali kolom, sehingga dapat dihasilkan ini. Maka dihasilkan baris 1 kolom 1 itu 6, maka dihasilkan baris 1 kolom 1 itu 6, baris 1 kolom 2 3, baris 1 kolom 3 itu 3. Kemudian baris 2 kolom 1 itu 3, baris 2 kolom 2 itu 2, baris 2 kolom 3 itu 2, dan baris 1 dan baris 3 kolom 1 itu sama dengan 3, baris 3 kolom 2 itu sama dengan 2, dan baris 3 kolom 3 sama dengan 5. Maka perkaliannya, maka yang ditanyakan tadi kan adalah hitunglah wal dengan panjang 2 dari titik V1 ke V1. Maka kita sudah bisa mendapatkan hasilnya, di mana titik V1 ke V1 itu sama dengan 6. Maka inilah jumlah walnya. Kita masuk matriks yang kedua, yaitu matriks binar, di mana matriks binar yang sesuai dengan graf G adalah matriks A yang berukuran N kali K, di mana N ini merupakan titik dalam suatu graf dan K ini merupakan garis dalam suatu graf yang elemennya adalah A, I, J sama dengan bernilai 1 jika titik VI berhubungan dengan garis EJ, dan bernilai 0 jika titik VI tidak berhubungan dengan garis EJ. 3. Kita masuk pada contoh, di mana diketahui ada sebuah gambar graf seperti ini yang terdiri atas 5 titik dan 6 garis. Jadi, nyatakan graf di samping ke dalam bentuk matriks binar. Pertama, kita lihat berapa titiknya, kan ada 5, berarti N-nya atau barisnya ada 5, sehingga dituliskan V1, V2, V3, V4, dan V5. Kemudian garisnya sebagai kolom itu ada 6, jadi dituliskan E1, E2, E3, E4, E5, dan E6. Terus perhatikan 1 jika titik V1 berhubungan dengan garis EJ. Jadi V1 dihubungkan dengan E1, V1. Karena titik V1 itu berhubungan dengan E1, maka dituliskan nilainya 1. Kemudian V1 ke E2. V1 ke E2, karena titik V1 berhubungan dengan E2, maka nilainya juga menjadi 1. V1 ke E3. V1 ke E3, karena titik V1 tidak berhubungan ke E3, maka nilainya 0. Kemudian V1 ke E4. V1 ke E4. V1 ke E4 juga tidak berhubungan, jadi nilainya 0. V1 ke E5. V1 ke E5. V1 ke E5 berhubungan. V1 ke E5. V1 ke E5 itu tidak berhubungan titik V1 ke garis E5, sehingga nilainya 0. Kemudian V1 ke E6. V1 ke E6, titiknya berhubungan ke garis E6, sehingga hasilnya 1. Begitupun dengan V1 ke E1 sampai E6, V3 ke E1 sampai E6, dan V5 ke E1 sampai E6, sehingga hasil matriks
binar pada graf di samping ini itu hasilnya seperti ini. Yang ketiga, kita masuk pada matriks sirkuit. Misalkan G adalah graf yang tidak berarah yang memuat Q buah sirkuit sederhana dan E buah garis, di mana Q itu sama dengan baris dan E sama dengan kolom dengan elemen A, I, J, di mana bernilai 1 jika sirkuit ke I memuat garis ke J, dan bernilai 0 jika sirkuit ke I tidak memuat garis ke J. Contoh matriks sirkuit di mana diketahui sebuah gambar graf seperti ini yang terdiri atas 6 titik dan juga E-nya 8 atau garisnya 8, dan diketahui S1 itu E7, E8, S2 itu E3, E4 dan E6, S2 tadi S3 itu E1, E4, E6. Kemudian soalnya nyatakan graf di samping dalam bentuk matriks sirkuit, sehingga yang diperhatikan dulu berapa jumlah. Karena Q adalah baris, maka Q kan sebuah sirkuit, maka dilihat sirkuitnya ada 3, maka barisnya juga ada 3, berarti S1, S2, dan S3. Kemudian kita lihat kolomnya itu elemen E-nya atau garisnya, jumlah garisnya itu ada 8, berarti kolomnya ada 8, E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, dan E8. Kemudian perhatikan E1 ke E1. E1 sirkuit 1, lihat sirkuit 1 itu terdiri atas E7 dan E8. Dimana perhatikan di sini 1 jika sirkuit ke I memuat garis ke J, 0 jika sirkuit ke I tidak memuat garis ke J. Jadi E7, E8 sirkuit 1, E7, E8 dihubungkan ke E1, berarti sirkuit 1 tidak memuat ke E1 sehingga dituliskan 0. Kemudian E1 ke E2, E7, E8 ke E2, juga tidak memuat, berarti 0. Kemudian E1 sirkuit 1 ke E3, sirkuit 1 atau E7, E8 ke E3 juga tidak memuat, berarti 0. Kemudian E1 atau sirkuit 1 ke E4, E7, E8 ke E4, sirkuit 1 juga tidak memuat E4 sehingga 0. Sirkuit 1 ke E5, sirkuit 1 ke E5 atau E7, E8 ke E5 juga tidak memuat, sirkuit 1 tidak memuat ke E5 sehingga juga dituliskan 0. Kemudian E1 sirkuit 1 E6, E7, E8 ke E6, E6 juga tidak memuat, sirkuit 1 juga tidak memuat ke E6 sehingga 0. Kemudian sirkuit 1 atau E7, E8 ke E7 memuat kan, E7, E8 memuat E7 sehingga dituliskan 1. Begitupun dengan S1 sirkuit 1 ke E8 atau E7, E8 itu memuat E8 sehingga ditulis 1. Begitupun dengan sirkuit 2 dan 3 seterusnya, sirkuit 2 ke E1 dan sampai ke 8 dan sirkuit 3 ke D8, sehingga hasil matriks sirkuit pada grafik atau pada graf di gambar ini itu sama dengan seperti